Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tata Boga kelas 11, kita akan membahas mengenai pembuatan dan pengujian prototipe. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu gambar berikut ya. Pernahkah Anda ditawari suatu sampel untuk dicicipi? Nah, ketika sudah dicicipi itu pasti diminta komentarnya bagaimana rasanya untuk hal ini ya dalam bidang tata boga. Pasti ditanya bagaimana rasanya, penampilannya, atau ada komentar, kelebihan, dan kekurangan dari produk tersebut. Nah, contoh sampel ini adalah merupakan prototipe apabila dalam bidang tata boga. Nah, kenapa sih sampel ini diperlukan dalam bidang tata boga? Yang pertama, bidang tata boga ini berkaitan dengan makanan pastinya, itu rentan terhadap kontaminasi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sampel, diantaranya itu dari proses tahap perencanaan sampai pembuatan, dan yang terakhir itu mengevaluasi. Dari sampelnya ini, bagaimana hasil produknya, kelebihannya apa saja, kekurangannya seperti apa. Kemudian hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kualitas makanan sebelum diproduksi secara massal atau diproduksi dalam jumlah banyak untuk menghindari adanya kontaminasi dari pengolahan produk makanan tersebut. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama, pengertian proses produksi prototipe, lalu ada faktor dari proses produksi prototipe. Yang ketiga ada karakteristik proses produksi prototipe, dan ada pula jenis-jenisnya. Terakhir adalah pengujian produk prototipe, itu seperti apa. Untuk itu kita langsung ke materi yang pertama. Pengertian proses produksi prototipe. Kita lihat ya, pengertiannya apa sih? Itu yang dimaksud dengan proses produksi prototipe. Merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan produk awal untuk uji coba produk sebelum diproduksi secara massal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prototipe itu sama dengan sampel. Kalau kita biasa dengar juga, itu digunakan untuk uji coba sebelum diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, kegiatan ini sangat penting di mana produk prototipe atau sampel itu menentukan produk akhir dari suatu perusahaan atau dari suatu usaha yang kita jalankan. Nah, dari produk prototipe yang digunakan ini, nanti kita akan mengetahui bagaimana keinginan konsumen, kelebihan kekurangan dari produk tersebut, akan kita perbaiki pada produk final atau produk akhir yang akan kita produksi. Kita lanjutkan ke materi yang kedua mengenai faktor dari proses produksi prototipe. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada sumber daya alam. Lalu ada sumber daya manusia, sumber daya modal, dan yang terakhir adalah keahlian. Nah, untuk sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Contohnya ini ada lingkungan alam, lahan, maupun segala kekayaan yang ada di dalam tanah, termasuk berarti bahan makanan yang bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam usaha yang kita jalankan ya, untuk contohnya produk makanan. Lalu sumber daya manusia artinya adalah kemampuan atau daya atau usaha manusia berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Nah, menurut kualitasnya ini, sumber daya manusia itu dibedakan, ada yang tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya, tenaga kerja ini bukan merupakan tenaga kerja yang berasal dari pendidikan formal sesuai dengan keahliannya ataupun belum pernah memiliki pengalaman kerja.
untuk yang tidak terdidik ataupun tidak terlatih. Nah, meskipun seperti itu, ada kemungkinan jenis atau macam tenaga kerja seperti ini bisa dikembangkan, pastinya melalui proses pengembangan diri, melalui proses latihan, kursus, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ini sumber daya modal, adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Nah, modal ini dibeli tidak oleh konsumen melainkan oleh produsen. Tentunya ya, untuk modal ini tidak hanya berupa uang. Jadi modal sendiri bisa berupa barang yang dihasilkan. Barang-barangnya itu bisa berupa gedung, mesin, dan bahan dasar yang digunakan. Contohnya mesin-mesin alat produksi itu juga termasuk ke dalam sumber daya modal. Lalu yang keempat, ini merupakan faktor yang paling penting adalah keahlian. Keahlian di sini selain keahlian untuk menjalankan proses produksi, yang paling penting adalah mampu mengkoordinasikan dan mengendalikan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga faktor ini, keahlian adalah salah satu faktor yang menentukan dari hasil barang ataupun jasa dari suatu usaha tersebut. Kita lanjutkan. Karakteristik proses produksi prototipe ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan proses, itu dibagi menjadi 2. Ada produksi langsung, artinya kegiatan ini mencakup produksi primer dan mencakup produksi sekunder. Artinya kegiatan yang dijalankan secara langsung ya untuk primer ini. Nah, sedangkan kalau untuk produksi sekunder, artinya produk ini nilainya itu dalam jasa. Contohnya kalau untuk primer itu kita hasilkan contoh makanan, perkebunan, perikanan, langsung produknya itu nilainya produk yang dijual. Nah, sedangkan kalau untuk sekunder, itu apabila kita memproduksi kayu atau memproduksi papan. Nah, papannya ini berguna bukan dipakai secara langsung, tapi digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah contohnya. Jadi misalkan kita memproduksi suatu bahan makanan, contohnya berbentuk tepung ataupun bahan yang setengah jadi, itu digunakan sebagai bahan makanan yang akan diolah oleh orang lain, berarti itu merupakan contoh produksi sekunder, produksi langsung sekunder. Jadi produksi langsung dibagi menjadi 2, produksi primer dan produksi sekunder. Kemudian untuk produksi tidak langsung, itu biasanya produksi artinya berbentuk jasa, bukan barang. Contohnya jasa montir, jasa kesehatan, jasa konsultasi, dan lain-lain. Artinya bukan suatu barang yang menjadi nilai jualnya, melainkan jasa. Lalu untuk selanjutnya, berdasarkan sifat proses dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada proses ekstraktif, yaitu kegiatan produksi prototipe dengan mengambil produk secara langsung dari alam. Nah, contohnya berarti kita menggunakan bahan-bahan langsung dari alam, digunakan langsung ke dalam proses produksi. Di situ contohnya untuk proses ekstraktif. Lalu yang kedua ada proses analitik, artinya kegiatan produksi prototipe ini melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip seperti aslinya. Artinya proses prototipe ini menggunakan produk yang sudah ada, namun kita ubah menjadi yang berbeda tapi mirip seperti aslinya. Lalu untuk proses sintetik, artinya menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk prototipe. Proses ini disebut juga dengan perakitan. Artinya di sini menggunakan komponen-komponen dari yang sudah ada, dibuat menjadi suatu prototipe yang baru, menjadi sebuah sampel produk yang baru. Lalu berdasarkan jangka waktu. Ada produksi terus-menerus, artinya produksi prototipe yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan prototipe secara terus-menerus. Nah, proses ini biasanya memungkinkan apabila
produksinya dalam jumlah besar. Nah, lalu yang kedua ada produksi sampel atau prototipe diproduksi dengan terputus-putus, artinya tidak dilakukan setiap saat, tapi biasanya dilakukan apabila akan menguji menu baru atau ada evaluasi, lalu kita mengeluarkan sampel dari upgrade-nya, versi upgrade dari produk kita sampling lagi, kita sampel lagi ke orang-orang. Nah, jadi di waktu-waktu tertentu itu termasuk ke dalam produksi terputus-putus. Lalu untuk jenis prototype. Di sini yang keempat, jenis-jenis proses produksi prototype. Ada produksi jangka pendek, jangka panjang, terus-menerus, dan intermittent atau berselingan. Nah, produksi pendek artinya produksinya kita dalam jangka waktu yang cepat, sampelnya langsung bisa diberikan ke calon konsumen. Untuk produksi panjang, artinya pembuatan prototipenya atau pembuatan sampelnya itu memakan waktu yang lama, baru bisa diujikan. Lalu untuk proses produksi yang terus-menerus, itu hampir mirip-mirip dengan yang tadi, artinya prosesnya itu bersifat bertahap. Jadi dari mulai tahap pengolahan awal sampai jadi produk jadinya itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, lalu proses produksi berselingan atau intermittent ini mengolah bahan, kita sampelkan, lalu kita ambil evaluasinya, lalu kita olah lagi dengan segala perbaikannya, lalu kita sampling lagi. Di sini dengan jangka waktu yang berselingan atau ada jeda di antara pembuatan prototipenya. Lalu yang terakhir, pengujian produk prototype. Ini ada 2 tahap. Yang pertama itu ada verifikasi. Nah, untuk verifikasi ini adalah pengujian dari setiap komponen prototype, pengujian setiap bahan dari makanan. Kita langsung aplikasikan ya, kita taboga. Pengujian bahan-bahan dari makanan ini sesuai nggak dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan. Sedangkan untuk validasi, itu tahap selanjutnya. Setelah kita melakukan sampel atau pengujiannya, pengujian verifikasi, menguji bahan-bahannya, kita lihat produk ini atau bahan-bahan yang ada dalam produk ini menghasilkan produk yang sesuai atau tidak dengan keinginan konsumen. Jadi untuk validasi ini kita bandingkannya produk kita dengan kebutuhan atau keinginan konsumen itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk materi hari ini, di video kali ini mengenai pembuatan dan pengujian prototipe, sampai di sini dulu. Untuk tahap selanjutnya, kita akan menyusun dan menguji prototipe produk, akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila terlalu cepat atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.